Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Sosiologi kelas bersama Ibu Rizky Pratiwasma. Nah, kali ini kita akan belajar materi tentang konflik dan faktor penyebabnya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Nah, sebelum kita masuk di materi, Ibu akan perlihatkan video tentang demonstrasi atau konflik yang terjadi pada saat demonstrasi tersebut. Tembakan gas air mata langsung memecah konsentrasi massa, saudara, yang berkumpul dan sebagian mendengarkan orasi. Di lokasi ini, massa bukan hanya dari pelajar dan juga mahasiswa dari sejumlah kampus, namun informasi yang kami dapatkan juga terdiri dari sejumlah elemen masyarakat yang tidak diketahui kemudian asal kedatangannya. Informasi ini kami dapatkan dari sejumlah jurnalis kami yang berada langsung di lapangan yang kemudian menginformasikan langsung kepada saya terkait dengan apa yang kita saksikan pada hari ini. Tembakan. Nah, kira-kira apa penyebab terjadinya konflik pada video tersebut? Jadi, yang akan kita bahas di sini adalah faktor penyebabnya. Tapi sebelum kita masuk di faktor penyebabnya, pada baiknya kita cari tahu dulu apa itu konflik. Jadi, pengertian konflik itu suatu proses sosial antara dua individu atau kelompok di mana antara satu pihak itu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya dengan cara yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Jadi ada kekerasan yang mengikuti konflik tersebut. Kemudian selanjutnya faktor penyebab terjadinya konflik. Jadi faktor penyebab terjadinya konflik itu ada 4. Perbedaan antara individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Nah, seperti yang kita lihat di sini, perbedaan antara individu itu biasanya terjadi seperti antara laki-laki dan perempuan. Merupakan perbedaan yang menyangkut perasaan, pendirian, pendapat, atau ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan, dan identitas seseorang. Nah, contoh yang biasa kita lihat dalam masyarakat yaitu seperti gambar tersebut. Nah, misalnya konflik dalam rumah tangga biasanya terjadi antara suami dan istri. Nah, kemudian konflik antara saudara, konflik antar teman, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Nah, perbedaan budaya dan kebiasaan ini tentunya pastinya memicu terjadinya konflik karena biasanya budaya yang dimiliki masyarakat itu berbeda dengan masyarakat yang lainnya sehingga ada bentrokan sedikit demi sedikit dan itu bisa mengakibatkan konflik. Nah, kemudian kita di sini lihat ada contoh konflik kebudayaan seperti konflik Sampit dulu. Nah, kemudian sekarang dan masih sering kita dengar konflik di Papua. Oke. Selanjutnya perbedaan kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan ini, kepentingan dan tujuan yang berbeda antara individu itu maupun kelompok memang dapat menyebabkan konflik. Nah, perbedaan kepentingan ini menyangkut kepentingan ekonomi, politik, dan sosial budaya. Nah, seperti yang kita lihat pada contoh berikut, kepentingan dan tujuan berbeda antara individu maupun kelompok dapat menyebabkan konflik. Misalnya kepentingan antara pemilik perusahaan dan karyawannya atau masyarakat dan pemerintah, ya, seperti pada gambar berikut. Kemudian yang selanjutnya yaitu perubahan sosial. Jadi perubahan sosial dalam masyarakat itu baik itu yang terjadi secara cepat atau yang terjadi secara lambat itu dapat mengganggu sistem nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi ada beberapa masyarakat yang belum siap untuk menerima
perubahan tersebut, sehingga timbul benturan-benturan antara perubahan dengan keinginan masyarakat, sehingga terjadi konflik. Nah, misalnya contoh yang bisa kita lihat di sini yaitu keberadaan coronavirus. Nah, dari keberadaan COVID ini banyak perusahaan yang terpaksa tutup, sehingga ada beberapa karyawan yang terpaksa di PHK, terpaksa dirumahkan. Nah, sama halnya dengan belajar dari rumah. Akibat COVID kita terpaksa belajar dari rumah, dan tidak semua masyarakat siap menerima keadaan ini. Baik untuk beli kuotanya, untuk pengadaan gadgetnya dan lain-lain, itu tentunya akan menimbulkan konflik. Nah, jadi sampai di sini dapat kita ketahui bahwa konflik sosial itu bisa terjadi karena adanya perbedaan antara individu, perbedaan kepentingan, perbedaan latar belakang kebudayaan, dan terjadinya perubahan sosial. Sampai di sini pembahasan kita tentang faktor penyebab terjadinya konflik. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti atau ada yang ingin disampaikan, kalian bisa komen di video tersebut, video ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.